berbahaya dan terbukti memberikan dampak kesehatan yang luas adalah PM2,5. Meskipun begitu, komponen gas yang lain itu ada 3 gas yang juga disinyalir sebagai komponen yang berbahaya, yaitu sulfur dioksida, kemudian nitrik dioksida, dan ozon O3. Jadi 4 komponen ini yang sering mendapatkan perhatian dari WHO dari komponen polutan tersebut ya. Nah, kita punya data seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa IPSPA pada periode Januari sampai bulan ini bahkan rata-rata di atas 100.000, bahkan di bulan Agustus ini sudah mendekati di atas 200.000 kasus. Dan kalau kita lihat di tahun 2002 ke bawah itu rata-rata di bawah 100.000 angkanya. Nah, ini seiring juga dengan peningkatan polutan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tentu ini memberikan pola bahwa ketika peningkatan polutan itu terjadi, ini terjadi kasus ISPA. Ini juga seiring dengan hasil riset dari Bappenas tahun 2022 yang juga sudah dipublikasi. Di situ dikatakan bahwa peningkatan polutan PM2,5, kemudian PM10, SO2 ternyata berkontribusi terhadap peningkatan kasus-kasus ISPA dan pneumonia di wilayah DKI Jakarta pada periode hampir 10 tahun setelah dilakukan risetnya. Lanjut. Nah, ini data juga terakhir, data-data di puskes dan juga di rumah sakit yang kita kumpulkan dari periode Januari sampai Juli. Kita bisa lihat yang hijau adalah tahun lalu, yang merah adalah tahun 2023. Sehingga terlihat sekali memang periode Januari sampai Juli ini kasusnya lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, tahun ini ketika polutan tinggi kasusnya meningkat. Nah, slide. Nah, penyakit respirasi adalah yang paling sering terdampak oleh polusi. Meskipun kita tahu dampaknya bisa penyakit jantung, stroke, gangguan pertumbuhan atau stunting, tapi yang paling sering adalah respirasi. Ya. Dan kita lihat bahwa ternyata respirasi ini menduduki 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Dan polusi ini adalah faktor risiko kematian kelima tertinggi di Indonesia setelah tekanan darah tinggi, gula darah, merokok, dan obesitas. Ini datanya sudah ada dari Institute Health Metric and Evaluation tahun 2019. Nah, kita bisa melihat 5 penyakit respirasi yang paling sering adalah tuberkulosis, PPOK, kanker paru, pneumonia, dan asma. Slide. Nah, di sini kita bisa lihat bebannya untuk penyakit respirasi 5 itu, kalau kita lihat hampir 10 triliun ya, tahun 2022. Ini data tahun 2022 yang lalu. Kalau digabung, mendekati jantung keseluruhan untuk respirasi ya, pneumonia, TB, ISPA, asma, PPOK, kanker paru digabung biayanya 10 triliun, itu nomor 2 setelah jantung. Itu biaya kebajikan. Nah, proporsinya berapa persen karena polusi? Ya, tadi kan keseluruhan ya, penyakit keseluruhan bebannya seperti ini untuk respirasi. Tapi ternyata proporsi untuk respirasinya itu berdasarkan riset yang ada, di slide berikutnya ya, slide. Oh, belum ada. Gambarannya adalah proporsinya itu bervariasi antara 12,5% sampai 36%. Jadi untuk penyakit yang terkait respirasi yang terkait dengan polusi itu proporsinya antara 12,5 sampai 36%. Sehingga kalau kita lihat beban biayanya yang hampir 10 T itu antara 12,5 sampai 36% ini terkait sama respirasi. Nah, oleh karena itu menyikapi ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan pembentukan Komite Respirologi dan Dampak Polusi Udara yang memiliki 4 rencana strategis, yaitu deteksi, penurunan risiko kesehatan, dan adaptasi. Deteksi yaitu dengan tadi sebagai Pak Dirjen, kita membantu untuk pemantauan kualitas udara di wilayah DKI khususnya ya, nanti akan dilakukan pemasangan di puskesmas atau rumah sakit sebagai upaya membantu kementerian lain dalam upaya mendeteksi polusi udara. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini terintegrasi yang nantinya data-data polutan itu baik dari kementerian terkait dan juga dari Kementerian Kesehatan itu nanti terintegrasi dengan Satu Sehat, masyarakat bisa langsung terwarning kondisi saat ini tidak sehat, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, melakukan edukasi. Kita memperkenalkan protokol 6M dan 1S ya, nanti di slide berikutnya. Dan yang terakhir tentu melakukan kajian atau riset terkait dampak udara terhadap kesehatan ya. Slide. Nah, strategi secara nasional sebenarnya untuk peningkatan kualitas udara ini ada 4 strategi. Yang pertama adalah deteksi,
yang kedua adalah penurunan risiko kesehatan, yang ketiga adalah emisi dan debu, dan yang keempat adalah adaptasi. Nah, yang warna abu-abu ini bukan bidangnya kesehatan, yaitu pengendalian emisi kendaraan, pengendalian emisi industri, pembatasan pembakaran sampah, dan terkait dengan emisi itu menjadi domain kementerian terkaitnya. Tentunya dikoordinasikan kementerian pada saat rapat-rapat di tingkat kementeriannya. Upaya kita di dalam deteksi adalah tadi melakukan pemantauan udara, ya. Yang kedua melakukan surveillance, ya. Surveillance terkait penyakit-penyakit dampak dari polusi udara ini. Tadi sampaikan kita sudah melakukan pendataan ISPA di rumah sakit, kemudian di puskesmasnya secara teratur, ya. Sekarang kita akan siapkan itu supaya berkala ketika polusi udara ini tinggi, sehingga kita bisa melihat kondisinya seperti apa, sehingga upaya-upaya untuk penata laksanaannya di masing-masing paskes itu bisa disupport. Yang kedua adalah penilaian risiko kesehatan. Itu kita lakukan dengan peringatan dini yang kita akan siapkan oleh warning system dengan menyiarkan hasil-hasil pemantauan udara dan juga peringatan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat secara periode. Kemudian bahkan promosi kesehatan, upaya-upaya untuk protokol kesehatan yang harus dilakukan melalui berbagai media. Jadi ini sudah dilakukan oleh Biro Komunikasi Kemkes, baik itu dalam bentuk Instagram, kemudian webinar, ataupun juga melalui sebaran-sebaran dan flyer digital, itu dilakukan. Yang terakhir adalah adaptasi. Yang bisa dilakukan adaptasi adalah menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat atas penyakit-penyakit yang muncul atau terkait akibat polusi udara, ya, yang juga didukung oleh riset-riset yang akan kita lakukan. Slide. Nah, ini adalah protokol 6M1S, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam protokol kesehatan ini menghadapi polusi udara? Satu, memeriksa secara rutin kualitas udara, bisa melalui aplikasi atau web. Kenapa dilakukan? Karena kalau kita ingin beraktivitas keluar ruangan, pastikan kualitas udara ini seperti apa. Kalau misalnya bagus, tidak perlu pakai masker. Tapi kalau misalnya kualitas udara tidak sehat, maka pakailah masker. Itu nanti masuk ke protokol yang kelima, ya. Yang kedua adalah tentu mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi rumah, kantor, sekolah pada saat kualitas luar ruangannya itu jelek. Yang ketiga adalah menggunakan penjernih udara dalam ruangan, karena ternyata riset-riset ketika kualitas udara di luar ruangan jelek itu bisa masuk ke dalam ruangan, indoornya dia masuk. Oleh karena itu penjernih ruangan itu disarankan. Penjernih ruangan itu bisa secara alami menggunakan tanaman atau bisa juga menggunakan alat-alat elektronik yang tersedia, ya, penjernih ruangan secara elektronik. Yang keempat adalah menghindari sumber polusi. Ya, sumber polusi ini kita harus hindari, apakah itu dari kendaraan, dari industri, termasuk sumber polusi indoor yang terbanyak yaitu asap rokok. Yang kelima adalah menggunakan masker bila kita terpancing polusi udara itu. Ya, ketika kualitas udara tidak sehat, berbahaya, pakailah masker kalau kita keluar. Yang keenam adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya apa? Karena faktor eksternal ini bisa menimbulkan penyakit kalau daya tubuh kita jelek. Oleh karena itu daya tubuh kita harus diperkuat dengan pola hidup sehat. Makan cukup, minum air cukup, ya, cukup bergizi, istirahat cukup, ya, tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, misalnya minum alkohol itu tidak dilakukan, termasuk tidak merokok, ya. Dan yang terakhir adalah 1S. 1S adalah upaya untuk early detection, karena kita tidak tahu sudah berapa banyak orang terekspos, terpajang yang menimbulkan gejala. Oleh karena itu segera konsultasi daring ataupun luring tenaga kesehatan jika muncul keluhan-keluhan pernapasan. Oleh karena itu kita harus sama-sama mempromosikan protokol 6M1S ini kepada masyarakat di dalam menghadapi polusi. Nah, ada perhatian khusus pada 4 populasi, ya.